Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Kendari hari ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, berikut kami hadirkan kembali 3 topik utama kami. Aksi kejar-kejaran warnai penertiban puluhan pengemis gelandangan anak jalanan oleh petugas gabungan Polres Kendari. Upaya meredam gejolak harga, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kendari menggelar operasi pasar. Destinasi wisata air terjun di Kolaka Utara bisa menjadi referensi berlibur Anda di akhir pekan. Inilah Masjid Al-Muhajirin, merupakan salah satu masjid tertua di Kecamatan Wawa yang dilakukan rehabilitasi oleh personil TNI dari Kodim 1417 Kendari. Pemilihan Masjid Al-Muhajir sebagai salah satu lokasi rehabilitasi selain tempat ibadah warga ini masih memperhatikan masjid ini juga kurang lebih 20 tahun belum pernah direhabilitasi. Komandan Kodim 1417 Kendari, Kolonel Infantri Alamsyah menjelaskan, rehabilitasi rumah ibadah menjadi salah satu agenda Kodim 1417 Kendari dalam program kegiatan pembinaan teritorial terpadu di wilayah Kodim Kendari. Jadi saat ini kita melakukan pembinaan teritorial terpadu, yaitu memadukan secara efektif metode binter, yaitu perlawanan wilayah, kemudian bakti TNI, dan komunikasi sosial. Ini dilakukan untuk memberdayakan aspek geografi, demografi, dan kondisi sosial yang ada di suatu wilayah dalam rangka membantu pemerintah daerah, terutama menciptakan kesejahteraan dan keamanan wilayah. Sementara itu, pihak kelurahan mengaku sebelum adanya program rehabilitasi masjid, pengurus masjid telah mengagendakan rapat untuk permintaan sumbangan pembangunan, sebab Masjid Al-Muhajirin membutuhkan perbaikan lantai dan tempat wudhu jamaah. Namun dengan adanya program pembinaan teritorial ini, warga terbantu sehingga jamaah dapat melaksanakan ibadah dengan baik. Sangat berterima kasih banyak kepada pihak penyelenggara dalam hal ini TNI Kodim 1417 Kendari yang telah meluangkan waktu baik materi maupun tenaga pikiran untuk mempersatukan warga RW 06 terkait dengan pembangunan masjid ini. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari. Inilah sekolah laut yang berada di perkampungan Bajo, tepatnya di Desa Samajaya, Kabupaten Konawe, yang didirikan oleh Rizal, yang merupakan kepala desa yang diperuntukkan buat anak suku Bajo. Dengan menggunakan sampan setiap sore hari, dengan semangat anak suku Bajo ini berdatangan ke sekolah tersebut untuk belajar bersama yang bertempat di rumah pribadi Kepala Desa Rizal yang berukuran 6x7. Walaupun kondisi di atas laut, sebelum memasuki ruang belajar, para anak suku Bajo ini terlebih dahulu melakukan baris per baris dan mendengarkan arahan guru yang juga merupakan kepala desa mereka. Di sekolah ini, para anak suku Bajo ini diajar mulai dari belajar menulis hingga pelajaran umum seperti matematika, bahasa Inggris, selain itu juga mereka mendapatkan pelajaran kebudayaan. Salah seorang murid sekolah laut, Risti, 11 tahun, mengaku senang menjadi bagian dari sekolah laut karena dapat belajar berbahasa Inggris yang memang dia suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Tentang kali-kalian, tumbuh-tumbuhan, tentang sembarang. Senang belajar di sini. Senang. Apa ada manfaatnya? Mungkin kan ada sekolah lain bagaimana? Ada setiap hari Minggu belajar bahasa Inggris. Gurunya bagaimana? Baik-baik. Baik. Harapannya ada? Ya?
Harapannya setelah belajar di sini, Ingin sukses. Cita-citanya ingin jadi apa? Dokter. Ingin dokter. Sementara itu, alasan Rizal mendirikan sekolah laut karena merasa prihatin dan melihat terkikisnya budaya suku Bajo terhadap anak suku Bajo saat ini yang mulai ketinggalan. Untuk itu, dia pun langsung menggagas membangun sekolah laut buat anak suku Bajo tanpa dipungut biaya dengan metode pembelajaran mata pelajaran umum dan dipadukan dengan budaya. Yang kedua bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu adalah tantangan hidup untuk mengetahui bagaimana menyikapi proses yang dialami hari ini. Ya, adanya pariwisata, memang adanya wisata-wisata mancanegara. Memang kesiapan kami sebagai orang lokal yang berada di tengah-tengah laut itu harus siap untuk bagaimana berkomunikasi dengan orang di luar sana dengan berbahasa Inggris. Sehingga program ini ada di desa Samajaya. Sejak kapan Pak? Kalau program ini kurang lebih 5 tahun lalu sudah dilakukan. Jadi turun-temurun. Hari ini adik-adik angkatan pertama itu sekolah di Laok, itu ada yang sudah kuliah. Jadi adik-adik itulah yang merencanakan semua proses. Jadi alumni pertama itu sudah ada di bahasa Inggris pertama, yang kedua ada di FKIP, ada di komunikasi, sehingga alumni bukan untuk menguatkan sekolah ini adalah itu dari mereka dan melakukan itu semua. Pak, gagasan awalnya kenapa harus mendirikan sekolah seperti ini? Gagasan awal itu melihat dengan budaya yang mulai hilang. Di mana sekolah laut ini sudah berdiri selama 5 tahun. Untuk saat ini, murid yang belajar merupakan angkatan kelima dan diketahui angkatan pertama sudah ada melanjutkan perkuliahan. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Konawe. Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu libur di tempat wisata yang sejuk, jangan khawatir. Mungkin air terjun Rauda yang terletak di Desa Rauda, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka bisa menjadi solusi. Cuaca yang sejuk, deburan air yang jauh dari ketinggian, serta suara aliran sungai yang jernih dan dingin membuat Anda enggan meninggalkan tempat wisata ini. Anda juga bisa puas berenang di telaga kecil tepat di bawah air terjun. Air terjun Rauda ini sudah menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kolaka Utara. Selain karena jaraknya yang terbilang dekat, dari pusat kota Kolaka Utara, destinasi ini juga menyuguhkan banyak fasilitas yang memudahkan pengunjung. Jika pengunjung sudah puas bermain di air dan ingin merasakan sensasi bakar ikan di tepi sungai, pengelola sudah menyediakan tempat bagi pengunjung yang ingin membakar ikan. Selain itu, ketika waktu sholat tiba, pengunjung juga tidak perlu khawatir, karena di tempat ini sudah tersedia sebuah balai bambu yang bisa digunakan untuk beribadah. Maka tidak heran jika hari libur, air terjun yang berada di Kecamatan Lambai ini ramai pengunjung. Karena ada air terjun, terus dan tempat-tempat keindahan alamnya juga bagus, lebih sejuk juga ya dibanding. Kalau boleh tahu Pak, di sini ramainya biasa hari apa? Biasa hari Minggu, biasa hari Sabtu Minggu. Iya. Destinasi wisata ini sangat cocok untuk Anda menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman saat hari libur. Yang paling penting, tidak dipungut biaya sama sekali untuk biaya masuk ke area wisata alam ini. Al-Ghazali melaporkan dari Kolaka Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Novi Lumintang beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, ma'aripo.